menyatakan, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 56. Bunyi ayat itu begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu berbuat kerusakan di bumi ini ba'da islahiha, setelah Allah menatanya dengan sempurna, dengan baik. Wad'uhu khaufa wa tama'a. Kemudian berdoalah kepada Allah disertai dengan rasa takut dan harap. Berarti kok berdoa itu gitu ada rasa takut, harap. Rasa takut apa? Takut akan azabnya. Rasa harap apa? Harap akan nikmatnya. Nah, jadi kalau kita berdoa harus ada rasa itu dalam hati. Rasa takut kepada Allah akan azabnya, kemudian rasa berharap kepada Allah akan nikmatnya tersebut. Inna rahmatallahi, ini nampak, sesungguhnya rahmat Allah, inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, qaribum minal muhsinin, sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Nah, jadi contohnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Apa yang dimaksud berbuat baik dalam ayat ini? Nah, inilah kita tengok ya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tadi Allah katakan begini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu merusak bumi ini sesudah Allah menatanya dengan sempurna. Sempurna tidak ciptaan Allah nih. Iya kan? Satu, kalau kita perhatikan ya kan, tanah tempat tinggal kita yang diciptakan Allah ini subur tidak? Subur ya. Nah, buktinya sekarang tunggul ditanam menjadi badaun ya kan. Coba letak apa ibu-ibu, ambil batang ubi itu, potong daunnya jadi tunggul ya kan, tanam, tengok nanti seminggu nih badaun, tanah subur. Nah. Kemudian apa lagi? Allah jadikan laut lengkap dengan isinya. Kurasa kalau sempat laut itu dikeringkan Allah, mana lalu kita lagi untuk mengonalikan ya kan? Tak kita konalikan pari, tak kita konalikan tongkol, tak kita konalikan cincau. Kalau sempat laut itu dikeringkan Allah. Sungai begitu juga. Allah ciptakan sungai. Ini cerita dulunya pulanya. Dulu sungai itu airnya bersih tidak? Bersih. Nah, isinya lengkap tidak? Lengkap. Segala macam ikan di sana. Jadi, aku waktu kecil sempat aku rasakan kelengkapan sungai itu. Udang nambanyaan. Nah, pantang nanti kita buat nanti ada bekas bambu ya kan? Dilubangi ini, letakkan ke dalam sungai itu letakkan. Nanti kalau kira ada satu hari semalam, angkatlah bari silit. Nah, dan sonangan mendapatkan udang, ya kan? Ikan begitu juga. Coba sekarang ibu-ibu kita tanya anak-anak cucu kita yang sebesar ini, ya kan? Konel kamu sama ikan baung? Tanya. Konel kamu sama ikan tapah? Konel kamu sama ikan belida? Nah, yang ternyata ikan belida itu kalau di Palembang apa yang terkenal dibuat makanan itu? Empek-empek, ya kan? Dulu di sungai kita nih apa nanti ada? Nah, jadi cerita dulunya pulanya. Ini menunjukkan bahwa Allah tuh menciptakan bumi ini sempurna. Ya kan, pergi gitu ke lautan begitu juga, air lautan tuh nanjokan saya tengok ya kan Bu. Saya pernah tinggal di Nias sekitar 2 bulan karena KKN kuliah. Memang nangindah lah saya tengok lautnya. Banyak di sana pulau-pulau tersendiri. Kebetulan tak cukup duit kok, cukup duit kok itu ku beli salah satu pulau. Saking indahnya. Semeter ya kan ke bawah ditengok, nampak karang-karang tuh semua di dalam. Ikan-ikan itu segala jenis. Pergi kita dataran tinggi begitu juga. Indah tidak? Di sana kita mendapati danau dengan airnya yang membiru.
air terjun, ya kan? Dinding gunung tuh kita tengok begitu indah diciptakan Allah, diukir Allah, macam ukiran tangan kadang nampak begitu kan. Nah, begitulah indahnya, sempurnanya Allah menciptakan bumi yang kita poni. Oleh karena itu maka tadi kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu rusak. Nah, inilah kita tengok salah satu ajaran Islam yang dilupakan. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya memuat tentang ibadah saja, bukan hanya memuat tentang sholat, zakat, puasa, haji, tetapi lebih daripada itu, ayat Al-Quran ini mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi Al-Quran yang bicara. Jadi bukan program negara ya. Al-Quran sudah cerita, wala tufsidu fil ard, jangan kamu rusak bumi ini setelah Allah menata dengan baik. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, segala bentuk perbuatan yang dapat merusak bumi hukumnya dosa. Apa contohnya gaknya? Aku pernah menengok begini, dia orangnya kaya. Tapi minum lagu dulu ya. Kaya orangnya, tak bakor aja pun dia sebenarnya bisa makan. Tapi suatu ketika pergilah dia ke sungai, antanan disewanya buat orang atau sampai orang, ku tengok membawa tuba. Tahu tuba kan? Racun udang, racun ikan, itulah dibawa. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah itu yang dibuat pula ke sungai, jangankan ikan nang kasak-kasak, nambah kelok dari telurnya pun hancur, habis semua. Padahal kalau kita tengok film G30 SPKI ya kan, dan ditangkap orang tua cuma jenderal-jenderal saja ya kan. Kalau ini tidak, habis. Nah, ini namanya perbuatan merusak. Ya kan? Perbuatan merusak. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kemudian yang ini ku tengok, kalau ini yang saya contohkan ini nanti, ini dosa berjamaah ini. Di TV pernah saya tengok tayangan tentang bahayanya penggunaan plastik. Bahayanya penggunaan sampah plastik. Rupanya plastik itu mengandung berbagai macam unsur kimia yang beracun. Apabila kimia itu, unsur plastik tadi itu ke tanah, maka akan merusak kesuburan tanah. Apabila sampah plastik tadi masuk ke sungai, juga akan mengakibatkan seluruh ekosistem sungai akan mati rupanya. Bahaya rupanya. Dia kandungan kimia beracunnya itu ada rupanya dalam plastik itu. Makanya kok dalam TV diingatkan kita kan, jangan terlalu sering menggunakan wadah-wadah dari plastik. Rupanya ada. Walaupun yang kita tengok ada juga yang aman, macam yang itu plastik Tupperware katanya aman gitu kan. Tapi tidak semuanya. Tapi yang kalau kita tengok di sungai itu kantongan plastik yang banyak. Jadi ini termasuk perbuatan